Saya Rifat Nisa dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah Sejarah Asia Barat dengan tugas resum buku Sejarah Asia Barat Modern, penulisnya Riginta Intan Printingan. Punya seperti ini ya guys. Jadi di buku ini dia beberapa bab. Yang pertama membahas tentang analisa konflik Asia Barat abad modern. Bab kedua, nasionalisme Turki pasca Imperium. Bab ketiga, akar nasionalisme di negara-negara Arab. Bab keempat, perjuangan dan pergolakan di Yaman. Bab kelima, pengaruh nasionalisme Mesir bagi negara-negara Arab dan kepentingan Barat. Bab keenam, kemerdekaan Suriah dan Lebanon. Bab ketujuh, perang Palestina-Israel serta dampaknya bagi Arab dan dunia. Kemudian, bab ke-8, pendudukan dan perjuangan kemerdekaan Iran. Bab ke-9, pendudukan dan konflik politik di Iran. Bab ke-10, Perang Teluk Pertama. Bab 11, Perang Teluk Kedua. Dan bab 12, krisis atau Perang Teluk Ketiga. Di sini saya akan membahas dari mulai bab pertama sampai bab terakhir. Pertama ini membahas tentang teori besar yang dibuat oleh Karl Hoffer dan MC Kinder menempatkan Asia Barat sebagai daerah jantung berpusat di Eropa yang dijadikan pusaran konflik dalam Perang Dunia Pertama. Alasan konflik kemudian bergeser pada sumber daya alam terutama minyak. Tahun 1970, pasokan minyak dunia sangat tergantung kepada minyak di Asia Barat yang mengakibatkan negara-negara di Asia Barat sangat berkonflik. Terdapat kondisi yang belum banyak dibahas tentang hubungan konflik dengan posisi geopolitik di Asia Barat. Daerah jantung menurut Karl Hoffer bahwa siapa yang menguasai daerah jantung, maka ia akan menguasai daerah berikutnya bahkan pada akhirnya dunia. Pandangan ini sangat monumental bagi kaum elit di Jerman untuk mengembangkan konsep Leibniz-Traum. Sedangkan menurut McCarthy, di Inggris cenderung menempatkan lingkungan dalam konteks laut, dikenal dengan teori Dreamland. Barang siapa yang membentuk sebuah jaringan antara wilayah dengan menggunakan laut, maka ia menguasai dunia. Kemudian, menurut Carl Jeffrey, politik merupakan cara untuk memperoleh atau mempertahankan kekuatan mencapai tujuan tertentu untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Menurut konstitusi, Islam adalah agama negara yang tetapi semua orang Mesir harus sama di hadapan hukum. Raja dapat mengangkat dan memberhentikan menteri serta mengeluarkan dekret tanpa adanya parlemen. Raja adalah komandan di kepalai eksekutif negara. Kemudian, analisis batas wilayah penyebab konflik Asia Barat. Natural resource di mana terdapat sumber alam yang signifikan seperti air dan minyak. Misalnya konflik Sudan, Mesir, Irak, Kuwait, Amerika Serikat, Irak, Iran, dan Irak. Dari sisi tekstur geografis pantai, tingkat konflik menunjukkan gejala yang intensif. Dilihat dinamika konflik pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab yang berkembang juga kelompok Ikhwan Yaman. Berdasarkan yang berbatasan dengan Arab Saudi dan Oman di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah serta Ethiopia. Memiliki konflik peradaban yang sangat tampak. Analisis konflik dengan agama Asia Barat, konflik antara Iran, Irak, dan seterusnya konflik Sunni Syiah. Konflik sekretariat ini memiliki akar sejarah pada abad ke-8 dan terus berlanjut hingga masa kini, melibatkan negara-negara seperti Irak dan Iran. Kemudian, sejak era kolonial, Asia Barat menjadi target kekuatan asing. Napoleon Bonaparte menyerbu Mesir pada 1798, menunjukkan pentingnya kawasan ini bagi strategi geopolitik Eropa. Inggris kemudian mendominasi wilayah tersebut yang menguasai terusan Swiss. Pada abad ke-20, Amerika Serikat mengambil peran dominan dalam konflik Asia Barat, didukung
dukungan terhadap Israel, keterlibatan dalam Perang Teluk pada tahun 1991 dan invasi Irak pada 2003. Kerjasama historis, Mesir adalah negara pertama yang mengaku kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947. Hubungan erat kedua negara didasarkan pada solidaritas Islam dan visi bersama untuk melawan kolonialisme. Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan Palestina melawan penduduk Israel, mencerminkan solidaritas dunia Islam. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah banyak terinspirasi oleh pemikiran tokoh Mesir seperti Muhammad Abdul dan Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian bab kedua membahas tentang nasionalisme bersih pasca imperium. Secara khusus, sebagai titik tolak bangsa Indonesia yang bercermin dari strategi bangsa Turki yang mampu membangun bangsa dan nasionalisme sebagai kekuatan serta cita-cita bersama. Transisi perpindahan kekuasaan tersebut yang mengakibatkan Turki memiliki kekayaan khazanah berbagai peradaban pada masa inilah pemerintahan Turki Ottoman memperoleh pengaruh Islam yang kuat. Namun, akibat dari perebutan kekuasaan di dalam yang melibatkan intervensi sejumlah negara asing pada akhirnya meruntuhkan Kaisaran Turki Utsmani. Selama kekuasaan Utsmani yang memimpin berjumlah 30 orang Sultan. Sultan yang pertama kali yang memimpin adalah Sultan Utsman. Faktor pendorong lahirnya nasionalisme Turki. Yang pertama, kekuasaan Turki Utsmani yang semakin merosot. Kedua, pengaruh revolusi Prancis yang membuat ide kebebasan perasaan dan persaudaraan. Kemudian tumbuhnya kaum terpelajar yang memahami ide-ide modern seperti liberalisme dan demokrasi. Aktivitas bangsa Arab yang berusaha merebut wilayah Turki Utsmani. Kemudian pengaruh Barat dan upaya awal untuk memodernisasi Turki. Yang pertama, memodernisasi di Turki mulai sejak Sultan Salim III pada tahun 1789 sampai 1807. Melalui program yang pertama reformasi Nizam I Jadid untuk memperkuat militer dan sistem pemerintahan, ia telah menunjukkan perhatiannya pada dunia luar istana dan Eropa. Ia juga berekspedisi dengan Louis XVI di Prancis dalam modelnya dan mengumpulkan orang-orang dari berbagai gagasan dan bersifat Eropa dengan ketika ia naik tahta, harus memusatkan perhatiannya pada perang dengan Rusia selama 3 tahun. Kemudian yang kedua, Tasmania adalah pembaruan Turki pada masa kepemimpinan Sultan Abdul Majid pada tahun 1839 sampai 1861 ke dalam sistem birokrasi dan pemerintahan Turki. Berakhir pada kepemimpinan Abdul Hamid II pada tahun 1880. Dan Zimat berguna bagi negarawan untuk menata kembali administrasi Turki dan hukum. Tokoh lainnya yang pertama Mustafa Rashid Pasha pada tahun 1834 menjadi duta besar di Prancis. Yang kedua Mehmet Sadik Rifat Pasha. Meskipun Utsmani telah berjuang mereformasi, namun perlahan Imperium Turki kehilangan kekuasaannya. Yang ketiga, kelompok Utsmani Muda. Yang ketiga, Utsmani Muda. Kelompok Utsmani Muda terkenal akhir pada Tan Zimat, mereka kelompok pertama yang menggabungkan ide ini dengan Islam. Tokoh yang terkenal Nami, Kemal, dan Midat Pasha. Menurut Harun Nasution, kegagalan kelompok ini karena belum mapanya golongan menengah yang terdiri dari kaum terpelajar ala barat, dua berekonomi kuat dan mendukung mereka. Turki muda dibagi menjadi dua kelompok. Kepemimpinan yang pertama dipimpin oleh Ahmad Reza yang menghendaki sultan yang kuat pemusatan pada unsur muslim Turki. Yang kedua dipimpin Baharudin yang menekankan desentralisasi pemerintahan Utsmani dan menghendaki sebuah masyarakat federasi yang pemberian otonom bagi warga Kristen dan kaum minoritas tahun 1917 disahkan Undang-Undang Keluarga merupakan selangkah lebih maju bagi kaum wanita memperoleh haknya. Kelompok Turki gagal dalam memberikan pemerintahan konstitusi
konstitusional. Kemudian pemikiran Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk memimpin revolusi nasional yang menghapuskan Kesultanan Ottoman dan mendirikan Republik Turki. Beberapa prinsip pentingnya yang pertama republikanisme, pengganti sistem monarki dengan republik. Kemudian sekularisme, pemisahan agama dan urusan negara. Populisme menekankan kesetaraan dan partisipasi rakyat. Kemudian yang terakhir, nasionalisme memfokuskan identitas Turki pada budaya dan bahasa. Modernisasi Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk memodernisasikan Turki dengan menghapus kesultanan dan kekhalifahan. Kemudian menerapkan hukum sipil ala Barat. Dan ketiga, mengubah sistem pendidikan dengan mengadopsi alfabet Latin dan menghapus kurikulum agama. Kemudian memajukan hak-hak perempuan. Gerakan nasionalisme Turki dimulai dengan munculnya Turki Muda yang merupakan reaksi terhadap otoritarisme Sultan Abdulhamid II. Generasi gerakan ini berhasil menggulingkan sultan dan mendirikan sistem pemerintahan yang lebih konstitusional. Dalam Perang Dunia Pertama, Turki memilih berpihak pada Jerman, tetapi kekalahan dalam perang menyebabkan keruntuhan Kekaisaran Ottoman. Namun, semangat nasionalisme tetap hidup melalui perjuangan Mustafa Kemal yang memimpin gerakan perlawanan terhadap intervensi asing dan mendirikan Republik Turki pada 1923. Kemudian bab ketiga membahas tentang akar nasionalisme di negara-negara Arab. Faktor pendorong lahirnya nasionalisme pada awal abad ke-20. Sejarah pra-Islam bangsa Arab di mana pra-Islam sudah memiliki kesadaran sosial dan budaya yang kuat dan bahasa Arab menjadi elemen utama yang mempersatukan mereka. Didukung oleh syair, cerita rakyat, dan tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun. Pengaruh kedatangan Napoleon ke Mesir pada tahun 1798, di mana Napoleon membawa gagasan demokrasi, persamaan, dan kebangsaan ke Mesir, serta gagasan ini memulai kebangkitan modernisme dan menyadarkan bangsa Arab akan kemajuan pesat Barat. Gagasan baru dari bangsa menantang pandangan tradisional para pemuka Islam, mendorong pembaruan untuk memperkuat umat Islam. Kemudian bentuk-bentuk nasionalisme Arab. Nasionalisme Arab menekankan perasaan bahasa dan budaya di antara negara-negara berbahasa Arab dan tidak memandang perbedaan agama. Gerakan ini bertujuan menyatukan bangsa Arab. Nasionalisme Arab adalah gerakan yang sekuler yang didorong oleh bahasa, sejarah bersama, dan kesamaan kepentingan. Wilayah Arab membentang dari Jabal Tursida hingga Lautan Atlantik, mencakup negara-negara seperti Mesir, Irak, Suriah, dan Maroko. Para pelopor modernisasi Arab yang pertama, Rifa'ah At-Tantawi, yang kedua, Jamal ad-Din Al-Afghani, yang ketiga, Farabi, yang keempat, Abdul Hamid, yang kelima, Gamal Abdel Nasir. Kemudian nasionalisme Arab merupakan respon terhadap dominasi kolonial dan tantangan modernisasi. Fokusnya adalah membangun persatuan dan membebaskan bangsa Arab dan penjajahan dan menggunakan bahasa budaya dan reformasi modern dengan sebagai fondasi. Kemudian bab keempat membahas tentang perjuangan dan pergolakan di Yaman. Yaman terletak di barat daya semenanjung Arab, berbatasan dengan Laut Merah, Teluk Aden, Arab Saudi, dan Oman. Selat Bab el-Mandeb menjadi jalur perdagangan strategis yang menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia, memegang peranan penting dalam geopolitik dunia. Selama Perang Dingin, Yaman Utara mendapat dukungan dari Arab Saudi dan Barat, sementara Yaman Selatan didukung oleh Uni Soviet. Yaman dianggap sebagai negara termiskin di semenanjung Arab. Ketergantungan pada agrikultur tradisional dan minimnya akses terhadap pendidikan serta kesehatan memperparah kondisi rakyatnya. Krisis Yaman Utara dan Yaman Selatan, yang pertama Perang Sipil atau Perang Saudara Yaman Utara pada tahun 1962 sampai 1970. Dimulai dengan revolusi terhadap monarki Zaidi di Yaman Utara. Kemudian Republik Arab Yaman pada tahun 1962 sampai 1970 didirikan oleh kaum Republik yang mendapatkan dukungan Mesir sementara kaum Royali didukung Arab Saudi. Perang berakhir pada tahun 1970 dengan kemenangan Republikan, tetapi menelan korban lebih dari 100.000 orang. Kemudian yang ketiga, kolonialisme di Aden.
Inggris menguasai Aden pada 1839 untuk kepentingan strategis dan ekonomis. Pada 1937, Aden dijadikan protektorat resmi dengan tujuan mengontrol jalur perdagangan melalui Selat Bab el-Mandeb. Kemudian darurat Aden dimulai dengan perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Inggris. Dekolonisasi mencapai puncaknya pada 30 November 1967 saat Republik Demokratik Rakyat Yaman memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian Perang Saudara di Yaman Selatan yang selanjutnya penyatuan Yaman dan selanjutnya Perang Sipil, di mana ketegangan antara Yaman Utara dan Selatan meningkat setelah penyatuan yang memuncak dengan Perang Sipil pada 1994. Yaman Utara memenangkan perang ini memperkuat dominasi atas negara bersatu. Kemudian Arab Spring di Yaman. Inspirasi dari Arab Spring di Tunisia dan Mesir menyebabkan gelombang protes besaran. Di Yaman, awal 2011, rakyat menuntut pengunduran dari Presiden Ali Abdul Saleh yang dianggap korup dan gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Protes meluas ke berbagai kota termasuk Sanad dan Aden. Ali Abdul Saleh terluka akibat serangan bom di istana pada 2 Juni 2011. Kemudian, bab kelima, pengaruh nasionalisme Mesir bagi negara-negara Arab dan kepentingan Barat. Mesir terletak di persimpangan dua benua Afrika, Asia, dan Eropa. Tiga benua Afrika, Asia, dan Eropa. Terusan Swiss dibuka pada tahun 1869 menjadi jalur utama perdagangan dunia, menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah yang meningkatkan kepentingan ekonomi global di wilayah ini. Mesir menjadi pusat peradaban Arab dan Islam serta simbol perjuangan Arab melawan kolonialisme Barat. Dalam konteks regional, Mesir sering dianggap sebagai pemimpinnya dengan negara-negara Arab karena posisinya strategis secara geografis dan politik. Perjuangan kemerdekaan Mesir dimulai dari revolusi 1919 dipimpin oleh Saad Zaghloul Pasha dan Partai Waqf sebagai reaksi terhadap pendudukan Inggris. Demokrasi besar-besaran oleh rakyat Mesir, baik Muslim maupun Kristen, menuntut kemerdekaan penuh dari Inggris. Kemudian deklarasi kemerdekaan terbatas pada tahun 1922. Mesir dinyatakan sebagai negara merdeka, tapi Inggris mempertahankan kembali atas 4 isu utama. Yang pertama, keamanan terusan Swiss Sudan, perlindungan minoritas asing dan perlindungan Mesir dari serangan asing. Monarki konstitusional didirikan pada Raja Fuad I sebagai pemimpin gerakan nasional pasca 1922 kendali Inggris yang berlanjut memicu gerakan nasionalis, khususnya oleh Partai Waqf yang menuntut kemerdekaan penuh. Kemudian Konstitusi 1923, di mana konstitusi ini memperkenalkan sistem parlemen di Mesir, namun pada Raja Fuad I masih memiliki kekuasaan veto atau parlemen. Langkah ini menandai awal pemerintahan modern di Mesir. Tetapi ketegangan antara parlemen dan raja terus meningkat. Kemudian konstitusi pada tahun 1930 dirancang oleh Raja Fuad I untuk memperluas kekuasaannya, mengurangi wewenang parlemen, memperkuat otoritas kerajaan yang menuai protes dari rakyat dan kaum nasionalis. Kemudian perjanjian Anglo-Mesir pada 1939, di mana Inggris setuju untuk mengurangi keberadaan militernya di Mesir. Mesir diperbolehkan menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa. Inggris tetap mempertahankan kontrol strategis atas terusan Swiss untuk melindungi kepentingan kolonial di Timur Tengah dan Asia Selatan. Kemudian bab ke-6 membahas tentang kemerdekaan Suriah dan Lebanon. Hubungan Suriah dan Lebanon memiliki hubungan dekat secara geografis dan budaya. Lebanon berbatasan dengan Suriah dan Israel dengan luas wilayah sekitar 10.400 km persegi. Peran Suriah dalam Perang Saudara Lebanon pada tahun 1975 sampai 1990. Pada tahun 1976, pasukan militer Suriah sekitar 35.000 personil masuk ke Lebanon untuk melerai konflik internal atas permintaan pemerintah Lebanon. Liga Arab mendukung langkah ini dalam konferensi tingkat tinggi di Riyadh pada tahun yang sama. Mandat Prancis atas Levan berdasarkan konferensi San Remo pada tahun 1920.
Kemudian krisis di Lebanon pada tahun 1931, Lebanon mengalami krisis ekonomi yang memaksa Prancis membentuk konstitusi baru pada tahun 1934. Konstitusi ini tidak mencantumkan agama resmi negara, tapi memperkuat kekuasaan eksekutif negara Suriah, Lebanon, dan meredupnya kekuasaan Prancis kemerdekaan sementara pada tahun 28 September 1941. Reaksi Parlemen Lebanon kemudian, meski Inggris dan Amerika Serikat mengalami kemerdekaan Suriah dan Lebanon secara de jure, Prancis tetap mempertahankan pengaruhnya hingga akhirnya tekanan internasional memaksa Prancis mengakhiri mandatnya secara resmi. Prancis tetap berupaya mempertahankan pengaruhnya melalui kontrol politik dan ekonomi. Kemudian di bab ke-7, fakta perang Palestina-Israel serta dampaknya bagi Arab dan dunia. Pada akhir abad ke-19, gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl mengkampanyekan pembentukan tanah air Yahudi di Palestina. Migrasi Yahudi semakin meningkat setelah tragedi Holocaust selama Perang Dunia Kedua. Populasi Yahudi di Palestina yang semula hanya 10% pada tahun 1917 meningkat drastis memicu ketegangan dengan penduduk Arab yang merasa tanah mereka dirampas. Kemudian perjanjian internasional yang memicu konflik yang pertama deklarasi Balfour pada 1917. Yang kedua, konsekuensi revolusi PBB 181. Resolusi ini mengalokasikan 55% wilayah untuk negara-negara Yahudi dan 45% untuk negara Arab, meskipun populasi Yahudi lebih sedikit. Hal ini ditolak keras oleh negara-negara Arab, sementara Yahudi menerima. Upaya kedua belah pihak untuk menarik kemerdekaan. Yang pertama, perjuangan Israel. Perang Arab-Israel pada tahun 1948. Kemudian yang kedua, Perang 6 Hari pada tahun 1967. Kemudian perlawanan Palestina, RLO dan gerakan Intifada. Yang kedua, Intifada kedua pada tahun 2000 sampai 2005. Upaya perdamaian konflik Palestina-Israel yang pertama, Camp David Accord. Meskipun menghasilkan perdamaian antara Mesir dan Israel, kesepakatan ini menimbulkan Palestina telah menyelesaikan hak mereka. Kemudian perjanjian Oslo pada tahun 1993, pencapaian besar di mana PLO dan Israel saling mengakui. Namun isu utama seperti pembatasan pemukiman dan status Yerusalem tetap belum terselesaikan. Kemudian peta jalan perdamaian pada 2003. Kemudian kegagalan negosiasi perpecahan internal Palestina, Fatah dan Hamas, dan kebijakan ekspansi Israel menjadi penghalang utama perdamaian. Kemudian dampak-dampak bagi negara Arab. Negara Arab sering terpecah mengenai pendekatan untuk menghadapi Israel, seperti Persatuan Damai Mesir Israel yang dikritik oleh negara-negara Arab lainnya, dipimpin oleh tokoh seperti Gamal Abdel Nasser dari Mesir. Nasionalisme Arab muncul sebagai tanggapan terhadap pendirian Israel, tapi runtuh setelah kekalahan dalam Perang 6 Hari. Kemudian dampak konflik bagi dunia internasional. Yang pertama, lobby Yahudi dan dukungan Barat. Dukungan dari lobby kuat seperti Al-Page di Amerika Serikat memainkan peran besar dalam kebijakan pro-Israel. Kemudian konflik ini sering terjadi alasan oleh kelompok ekstremis untuk menyerang kepentingan Barat, seperti serangan teror di Amerika Serikat dan Eropa. Kemudian bab ke-8, pendudukan dan perjuangan kemerdekaan Iran. Iran ditaklukkan oleh bangsa Arab pada abad ke-7, membentuk Islam ke Persia. Meski demikian, budaya Persia tetap bertahan. Terlihat dalam adopsi Islam yang karakter Syiah dan khas. Dinasti Safawi pada tahun 1501 sampai 1736 menjadi simbol kebangkitan identitas nasional Iran. Dinasti ini mempromosikan Syiah sebagai agama resmi negara yang berbeda dari mayoritas Sunni di dunia Muslim. Kemudian meskipun banyak dinasti asing menguasai wilayahnya, Iran tetap mempertahankan bahasa, budaya, dan agama sebagai elemen penting identitas nasional. Kemudian perkembangan Iran di bawah kekaisaran yang pertama, era dinasti Qajar. Dinasti ini dikenal dengan kelemahan administratif dan ketergantungan pada kekuatan asing. Mereka memberikan konsesi pada Rusia dan Inggris seperti hak pengelola tambang dan menyebabkan kemarahan rakyat. Kemudian dinasti Pahlavi. Raja Shah Pahlavi menghentikan dinasti Qajar dan memodernisasi Iran secara besar-besaran. Beberapa langkahnya yang pertama membangun infrastruktur kereta api dan jalan raya. Kemudian membatasi kekuasaan
ulama dengan mengadopsi sistem sekuler. Kemudian krisis minyak dan pemerintahan. Penemuan cadangan minyak besar di Iran pada awal abad ke-20 mengubah perekonomian negara, namun keuntungan dari minyak lebih banyak dinikmati oleh Anglo-Iranian Oil Company yang berbasis di Inggris, sementara rakyat Iran tidak mendapati manfaat signifikan. Kemudian kudeta yang didukung oleh Shia dan M16 pada tahun 1953 menggulingkan Mossadegh dan mengendalikan Shah Muhammad Reza Pahlavi ke kekuasaan. Kemudian Shah Muhammad Reza Pahlavi melanjutkan modernisasi ayahnya tetap dengan lebih banyak intervensi asing. Beberapa faktor memicu ketidakpuasan rakyat. Yang pertama, sekularisasi. Kemudian ketimpangan ekonomi, dan yang ketiga, represi politik. Kemudian revolusi Irak pada tahun 1978. Shah meninggalkan Iran pada Januari 1979. Khomeini kembali pada pengasingan pada Februari 1979 dan memproklamasikan dirinya Republik Islam Iran berdasarkan prinsip Wilayat al-Faqih. Kemudian pasca revolusi Iran yang pertama, pemerintahan Khomeini pada 1979 sampai 1989. Yang kedua, pembersihan internal kelompok kiri, liberal, dan nasionalis yang awalnya mendukung revolusi disingkirkan oleh rezim Khomeini. Kemudian Khomeini menunjukkan 25 orang sebagai anggota majelis reformasi konstitusi, mengangkat Ali Khamenei menjabat sebagai presiden Iran, menjadi kepemimpinan besar Iran berikutnya. Khomeini meninggal pada 3 Juni 1989. Selama Perang Teluk Persia pada tahun 1991, negara tetap netral membatasi aksi-aksi pengutukan terhadap Amerika Serikat. Kemudian, Perang Iran dan Irak pada tahun 1980 sampai 1988. Irak menyerang Iran untuk menghentikan penyebaran revolusi. Perang ini berlangsung selama 8 tahun dan menyebabkan kerugian besar kedua negara. Kemudian bab ke-9. Pendudukan dan konflik politik di Iran. Masa Ottoman sebelum Irak di masa pergolakan. Yang pertama, masa Ottoman, kemudian mandat Inggris pada 1920 sampai 1932. Kemudian munculnya Saddam Hussein di panggung politik Iran. Saddam Hussein lahir pada 1937 di Tikrit, Irak. Ia bergabung dengan Partai Ba'ath pada usia muda yang memiliki ideologi nasionalisme Arab dan sosialisme. Pada tahun 1979, Saddam Hussein menjadi presiden Irak setelah menggulingkan pendahulunya, Ahmad Hasan al-Bakr. Ia segera mengonsolidasikan kekuasaan dengan menyingkirkan lawan-lawan politiknya melalui eksekusi dan pembersihan. Saddam memodernisasi Irak dengan menggunakan pendapat dan dari minyak untuk membangun infrastruktur pendidikan dan layanan kesehatan. Kemudian Irak setelah Perang Dunia Kedua. Irak menjadi medan persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selama Perang Dingin, Irak awalnya berada di blok barat, tapi kemudian beralih ke blok timur setelah Revolusi 1958. Hubungan dengan Uni Soviet memberikan Irak dukungan militer dan ekonomi terutama selama era Saddam Hussein. Kemudian, Irak adalah negara yang dengan sejarah kompleks yang mencerminkan ketegangan antara modernisasi, kolonialisme, dan dinamika etnis serta agama. Meskipun berhasil membangun infrastruktur dan memperkuat militer, kebijakan Saddam yang represif dan ambisi regional membawa Irak pada konflik yang berlarut-larut dan isolasi internasional. Kemudian bab 10, Perang Teluk Pertama. Perang Teluk Pertama terjadi pada 1980 sampai 1988. Terjadi akibat persaingan geopolitik dan ideologis antara Irak dan Iran. Iran setelah Revolusi Islam 1979 berusaha menyebarkan ideologi reformasi Islam ke negara-negara Arab Sunni, termasuk Irak. Hal ini dianggap sebagai ancaman oleh Saddam Hussein yang ingin mempertahankan kekuasaan dan pengaruh Sunni di wilayah. Kemudian, proses dan akhir dari Perang Teluk Pertama. Pada 22 September 1980, Irak melancarkan serangan terhadap Iran dengan tujuan merebutkan wilayah Khuzestan yang kaya minyak. Serangan awal Irak berhasil menduduki
beberapa wilayah Iran, tetapi kurangnya perencanaan strategis membuat mereka kesulitan mempertahankan wilayah tersebut. Meskipun dalam kondisi politik dan ekonomi sulit, Iran memobilisasi rakyat melalui semangat reformasi Islam. Ayatullah Khomeini menyerukan perang suci jihad untuk melawan invasi Irak. Iran melancarkan serangan balik pada tahun 1982, merebut kembali wilayah yang sebelumnya diduduki Irak dan bahkan memasuki wilayah Iran. Kemudian dampak dari Perang Teluk Pertama. Yang pertama, di Irak, pemerintah Khomeini memperkuat cengkramannya, tapi perang menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Kemudian di Irak, Saddam Hussein menjadi lebih bersensitif untuk menekankan posisi terutama dan kelompok Kurdi dan Syiah yang memberontak selama perang. Terus dampak regional. Konflik ini meningkatkan ketegangan tarian antara Sunni dan Syiah di Timur Tengah. Negara Teluk menjadi lebih tergantung pada perlindungan militer Amerika Serikat karena takut terhadap pengaruh Iran. Kemudian dampak global. Perang mempertegas pentingnya Teluk Persia sebagai wilayah strategis bagi perdagangan minyak dunia, meningkatkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan ini sebagai perlindungan negara Teluk dari ancaman Iran. Kemudian bab ke-11, Perang Teluk II. Irak di bawah Saddam Hussein menginvasi Kuwait dengan alasan historis dan ekonomi. Irak dan mengklaim bahwa Kuwait adalah bagian dari wilayahnya sejak era Ottoman dan menuduh Kuwait mencuri minyak dari ladang bata setelah Perang Irak-Iran. Irak mengalami krisis ekonomi besar, sedangkan Saddam Hussein merasa bahwa Kuwait yang memiliki cadangan minyak besar memanfaatkan situasi Irak untuk menekan harga minyak global merugikan Iran. Kemudian Perang Teluk II berakhir dengan kemenangan mutlak bagi koalisi internasional. Kuwait dibebaskan dan Irak dipaksa untuk menerima serangan sanksi ekonomi dan evolusi PBB yang ketat. PBB memperlakukan resolusi 687 yang mengharuskan Irak untuk melucuti senjata pemusnahan massal dan menerima inspeksi internasional. Irak menghadapi isolasi internasional dan sanksi ekonomi yang menghancurkan. Rakyat Irak menderita akibat kekurangan kebutuhan dasar termasuk makanan dan obat-obatan. Saddam Hussein tetap berkuasa, tapi posisinya melemah secara signifikan, namun perang untuk menjadi pendahulu konflik lebih besar di masa depan, yaitu invasi Amerika ke Irak pada 2003. Kemudian bab 12, krisis atau perang Teluk III. Pasca perang Teluk II pada tahun 1991, Irak berada di bawah sanksi internasional yang dilakukan oleh PBB, menyebabkan krisis ekonomi dan sosial yang parah. Saddam Hussein tetap berkuasa meskipun pemberontakan internasional oleh kelompok Syiah dan Kurdi gagal. Pemerintahan George W. Bush menuduh Irak memiliki senjata kimia, biologi, dan berusaha mengembangkan senjata nuklir. Tuduhan ini menjadi alasan utama untuk invasi. Saddam Hussein membantah tuduhan ini, tapi Irak tidak sepenuhnya kooperatif dengan inspeksi senjata oleh tim PBB. Amerika Serikat juga menuduh Saddam Hussein memiliki hubungan dengan kelompok teroris termasuk Al-Qaeda meskipun bukti keterkaitan ini tidak pernah ditemukan. Pecahnya Perang Teluk ketiga. Terjadi Perang Iraqi Freedom pada 20 Maret 2003 dimulai dengan kampanye serangan udara besar-besaran yang dikenal dengan sebagai Shock and Awe. Targetnya infrastruktur militer pemerintahan dan fasilitas komunikasi Irak. Kemudian runtuhnya kekuasaan Saddam Hussein pada 9 April 2003, pasukan koalisi merebut Baghdad. Patung Saddam Hussein diruntuhkan di alun-alun Firdaus menjadi simbol kejatuhan rezimnya. Saddam Hussein melainkan din tetapi akhirnya ditangkap melarikan diri, tapi akhirnya ditangkap pada 13 Desember 2003 di sebuah persembunyiannya dekat Grid. Kemudian dampak Teluk Tiga bagi Iran. Inovasi menyebabkan kehancuran besar dan infrastruktur Irak termasuk jaringan listrik, air, dan transportasi. Kehancuran ini memperburuk kondisi hidup rakyat Irak yang sudah menderita akibat sanksi ekonomi. Ketidakstabilan politik dan kekosongan kekuasaan di Irak menjadi lahan subur bagi munculnya 1515
Munculnya ISIS, ancaman besar bagi kawasan Timur Tengah. Kelompok kelompok militer Sunni termasuk Al-Qaeda di Irak memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk melancarkan pemberontakan. Meskipun Amerika Serikat dan sekutunya berusaha membangun kembali Irak, banyak proyek yang gagal karena korupsi, konflik, dan kurangnya perencanaan. Rakyat Iran terus menderita akibat ketidakstabilan politik, ekonomi, dan keamanan. Invasi ini menunjukkan pentingnya perencanaan perang yang matang serta strategi yang jelas untuk mengelola transisi. Perang hanya menghasilkan kekacauan. Perang Teluk Ketiga adalah salah satu konflik perang kontroversial di abad ke-21. Sekian dari pada hari ini, eh, resum buku sejarah Asia Barat modern. Terima kasih apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.